bapuk, jelek, pendek, kurus, bodoh, dan pesek, tentu kata-kata tersebut membuat kesehatan mental seseorang itu terganggu nggak sih? Kesehatan mental itu apa sih? Nah, jadi menurut WHO, kesehatan mental adalah keadaan di mana setiap individu bisa mengeluarkan potensi di dalam diri masing-masing. Nah, potensi yang bisa dikeluarkan oleh remaja adalah menyakiti diri sendiri atau yang biasa kita kenal dengan self-harm. Nah, self-harm adalah semua hal yang dilakukan untuk menyakiti diri sendiri. Self-harm menggambarkan berbagai hal yang dilakukan orang terhadap diri mereka sendiri dengan cara yang disengaja dan biasanya tersembunyi. Jadi, objek self-harm ini adalah diri sendiri. Berikutnya jenis-jenis self-harm yang sering dilakukan. Yang pertama yaitu major self-mutilation, di mana seseorang melakukan kerusakan permanen pada organ utama bagian tubuhnya, misalnya memotong kaki hingga mencungkil mata. Self-harm jenis ini dilakukan oleh seseorang yang mengalami tahap psikosis. Psikosis atau psikotik merupakan jenis gangguan jiwa di mana individu tidak memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang nyata dan khayalan. Yang kedua, stereotypic self-harm. Stereotypic self-harm merupakan jenis self-harm yang tidak begitu parah, namun jauh lebih ke tindakan berulang. Misalnya, tindakan membenturkan kepala ke tembok secara berulang kali. Seseorang yang terlihat dalam tindakan jenis self-harm ini biasanya menderita gangguan saraf seperti autisme ataupun sindrom Tourette. Yang terakhir yaitu superficial self-mutilation. Superficial self-mutilation termasuk jenis yang paling umum dari self-harm. Contoh perilaku self-harm jenis ini yaitu menarik rambut sendiri sangat kuat, menyayat kulit dengan benda tajam, membanting tubuh, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah ciri-ciri orang yang mengalami self-harm. Yang pertama, yaitu memukul-mukul diri sendiri pada sebuah objek. Yang kedua, melukai bagian tubuh menjadi luka atau memar. Yang ketiga, menyakiti, memotong, atau menggores bagian kulit dengan pisau atau silet. Yang keempat, menarik atau menjambak rambut dengan keras. Yang kelima, meracuni diri mereka sendiri. Yang keenam, mengkonsumsi atau minum obat hingga overdosis. Yang ketujuh, menelan benda-benda ke dalam tubuh. Yang kedelapan, membakar bagian tubuh tertentu dengan rokok, api, atau air panas. Yang kesembilan, memukul tembok atau benda keras. Yang terakhir, membuat tubuh menjadi patah tulang. Ada beberapa penyebab umum dari self-harm, seperti penyalahgunaan obat-obatan dan alkohol, mendapatkan intimidasi dari pihak tertentu, adanya tekanan di sekolah atau tempat kerja, pertengkaran membuat masalah hubungan dengan keluarga, teman, atau kekasih, kekhawatiran tentang uang, gangguan kesehatan mental seperti depresi dan bipolar, serta bisa juga mengalami pelecehan fisik atau seksual. Nah, ada beberapa cara untuk menangani self-harm. Yang pertama, dengan mengalihkan perhatian mereka kepada hal-hal positif. Misalnya, ajak mereka untuk bercerita tentang hal yang membuat mereka bahagia agar mereka bisa fokus pada hal-hal yang positif. Yang kedua, dengan berolahraga. Karena olahraga dapat membantu seseorang untuk memperbaiki suasana hatinya. Yang ketiga, jauhkan mereka dari benda-benda tajam yang dapat menyakiti diri mereka, misalnya gunting,
pisau, silet, dan lain sebagainya. Yang keempat, konsultasi dengan psikologi untuk mengetahui penyebab munculnya rasa ingin melukai diri sendiri. Dan yang terakhir, mengekspresikan emosi negatif yang dirasakan. Contohnya, kalau lagi pengen nangis, boleh nangis, dan kalau pengen untuk teriak, boleh teriak.